selamat datang di podcast Ngobrol Santai Tadi Penuh Informasi. Nah, antibiotik ini sering dianggap sebagai solusi semua penyakit. Tapi benar gak ya? Kali ini aku gak sendirian nih, tapi aku ditemenin sama teman aku. Ada Intan. Halo Intan. Halo, senang bisa berbagi di sini. Gak lupa juga aku ditemenin oleh Gisan, seorang farmasi di Universitas Garut. Halo Gisan. Halo, juga semuanya. Nah, sebelum ke pembahasan, kali ini kita akan dengerin dulu pengalaman dari Intan tentang antibiotik. Nah, Intan bisa diceritain nggak sih pengalaman Intan tentang antibiotik ini? Boleh. Jadi waktu itu saya terkena flu dan demam tinggi. Karena tidak merasa enak badan, saya langsung pergi ke apotek beli antibiotik. Kata teman saya biar cepat sembuh. Setelah 2 hari saya merasa mual sama lemes. Setelah itu saya langsung pergi ke dokter. Setelah ke dokter, dokternya malah marahin ke saya karena ternyata saya itu terkena flu yang disebabkan oleh virus, jadi antibiotik tidak perlu. Wah, ternyata banyak yang ngalamin hal serupa ya. Nah, bisa jelasin nggak sih kenapa hal itu bisa keliru? Keliru sih ya, yang pertama sih ya cara pakainya memang salah sih. Tadi kan kamu langsung pakai antibiotik ya, terus ada muncul gejala kan kayak lemas, terus kayak mual. Nah itu adalah efek samping dari antibiotik kalau misalnya kita menggunakan secara sembarangan. Memang kamu berobatnya ke dokter siapa? Dokter Rita. Oh, dokter IPA ya. Nggak tahu sih, memang. Jadi ini yang sebenarnya kalau misalnya kalian itu sakit gara-gara misalnya contohnya flu atau demam, kalian jangan langsung minum antibiotik karena antibiotik itu hanya dapat membantu atau mengatasi kalau kita terkena bakteri, jadi membunuh bakteri doang antibiotiknya. Nah jadi kalau misalnya kalian ke rumah, kalian jangan langsung antibiotik karena kalau misalnya kalian langsung antibiotik malahan efek samping yang diberikannya bakalan membuat tubuh kalian seperti tadi kan lemas, terus mual kayak gitu. Jadi kalian jangan langsung lah, jangan so tahu juga gitu. Ada nggak sih efek serius dari antibiotik? Kalau efek serius sih yang paling parah nih, yang paling parah itu dapat membuat resistensi antibiotik. Tahu gak apa itu resistensi antibiotik? Jadi resistensi antibiotik itu secara simpelnya jadi buat bakteri yang ada dalam tubuh kita itu jadi kebal. Nah kalau misalnya sewaktu-waktu kita beri antibiotik buat membasmi si bakteri tersebut gak bakalan hilang karena dia sudah kebal kan gara-gara resistensi antibiotik tersebut. Ternyata teman-teman penggunaan antibiotik yang salah dapat berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Nah, kan sekarang itu banyak beredar tentang pernyataan tentang antibiotik. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya itu benar apa salah, mitos atau fakta. Nah, untuk kita tahu kebenarannya, kita bakal masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, cara mainnya itu, aku bakal nyebutin beberapa pernyataan tentang antibiotik. Nah, Gisan sebagai seorang farmasi, jawab mitos atau faktanya ya. Nah, mitos atau fakta, antibiotik itu bisa dipakai untuk demam dan flu biasa. Itu mitos. Kan tadi sudah ada ya studi kasusnya dari Iran kalau dia kan kena flu terus antibiotik yang malah tambah parah gitu kan. Terus kalau dokternya juga kan jangan, nggak boleh. Itu adalah mitos karena antibiotik itu bukan obat semua bisa. Dia hanya berfungsi untuk membunuh bakteri, bukan membunuh virus. Jadi itu mitos. Mitos atau fakta, kalau sudah merasa sembuh, antibiotik boleh dihentikan. Nah itu juga mitos ya, karena kan kalau misalnya kalian dapat antibiotik, pasti kalian juga dapat resep dokter. Nah kalau misalnya kalian udah minum nih beberapa hari terus udah enakan, nah kalian jangan stop, tapi kalian harus habisin antibiotik tersebut sesuai dengan resep dokter. Karena bisa saja bakteri yang ada di dalam tubuh kalian itu balik lagi. Jadi lebih baik kalian, bukan lebih baik sih, harusnya kalian minumnya sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter. Mitos atau fakta, antibiotik bisa disimpan untuk dipakai lagi nanti. Nah itu juga mitos, karena kan setiap penyakit itu mempunyai dosis yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian diberi dosis antibiotiknya segini, kalian harus pakainya segini gitu, sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh tenaga medis, contohnya seperti dokter, perawat, gitu. Nah teman-teman, ternyata beberapa pernyataan yang beredar di masyarakat itu kebanyakan mitos. Nah biar kita nggak salah lagi, ada nggak sih tips dari Gisan seorang farmasi untuk penggunaan antibiotik yang benar? Kalau tipsnya sih, yang pertama ya kalau misalnya kalian sakit nih, kalian jangan so tau lah, apalagi nanya-nanya ke teman yang belum tahu sumbernya dari mana. Lebih baik kalian pergi ke tenaga medis atau pergi ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit, kemanapun lah. Nah yang pertama itu kalian konsultasikan penyakit kalian apa. Nanti kan oleh tenaga medis tersebut bakalan diberi masukan, diberi obat lah istilahnya kayak gitu. Yang kedua, kalau
obat, kalian harus gunain obat tersebut sesuai resep yang diberikan oleh dokter. Apalagi kan obat tersebut termasuk obat yang bisa digolongkan obat keras. Kayak tadi kan antibiotik juga kan obat keras. Karena kan obat itu banyak jenisnya. Secara umum sih obat itu ada 4 jenis ya, tapi yang paling sering dikenal oleh masyarakat itu kan 3 jenis. Yang pertama obat bebas terbatas, yang kedua obat bebas, dan yang terakhir itu obat keras. Tapi ada satu lagi si obat psikotropika gitu. Wah, apa sih perbedaan dari obat bebas terbatas sama obat keras? Kalau untuk perbedaan ketiga tersebut, kita bisa lihat dari logonya ya secara visual. Kalau obat bebas, logonya itu warna hijau. Terus di sana dikelilingi oleh ada warna hitam. Jadi hijau, pokoknya warna hijau, logonya sih warna hijau. Kalau obat bebas terbatas itu logonya warna biru. Kalau obat keras, logonya itu warna merah. Itu obat keras. Terus di logo tersebut ada tulisan huruf K untuk obat keras. Dan juga pemasarannya juga berbeda. Kalau misalnya obat bebas sama obat bebas terbatas, pemasarannya itu biasanya kan karena itu tidak perlu resep dokter. Tapi pemasarannya itu kayak misalnya obat bebas itu pemasarannya biasanya ada di warung-warung juga ada, kayak contohnya paracetamol. Kalau obat bebas terbatas pemasarannya itu umumnya itu di apotek kayak CTE dan kalau obat keras itu wajib diawasi dan perlu resep dokter. Itu nggak boleh sembarangan. Nah, ternyata bermanfaat sekali ya tips dan pengetahuan dari Gisan untuk macam-macam obat dan penggunaan antibiotik yang benar itu harus dihabiskan dan sesuai resep dokter. Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara, maka sebelumnya terima kasih buat Intan yang sudah berbagi pengalaman dan Gisan yang sudah berbagi tips dan pengetahuannya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman di sana yang sudah mendengarkan. Kita pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.